Saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 sampai dengan 16. Tema kita hari ini adalah Grow Up. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Grow up yang pertama yang harus kita pikirkan itu adalah iman yang bertumbuh, saudara. Banyak mungkin di antara kita bahwa kita cukup percaya kepada Kristus, lalu kita tidak memikirkan pertumbuhan iman kita. Seolah-olah iman itu satu objek yang kita dapat seperti benda mati. Misalnya kita mendapatkan handphone, begitu satu benda mati, begitu selesai. Tidak, saudara sekalian. Kalau boleh saya gambarkan, iman itu seperti hidup ya. Jadi ketika iman kita dapatkan untuk percaya kepada Kristus, dan iman ini tidak mengalami pertumbuhan, maka iman ini akan mati. Nah, kita bertumbuh di dalam iman, yaitu benar-benar membangun tubuh Kristus, yaitu dalam pelayanan. Bahkan di ayat 11 sampai dengan 12, kita diperlengkapi supaya iman kita mengalami pertumbuhan dan kita untuk membangun Kristus. Jadi saudara, ini sungguh luar biasa sekali bahwa pertumbuhan iman kita itu adalah sekaligus kita juga membangun tubuh Kristus. Jadi saudara sekalian yang belum pernah mengambil bagian pelayanan di dalam gereja, maka segeralah ambil pelayanan di dalam gereja. Entahkah apa itu? Karena itu satu bagian untuk menumbuhkan iman kita. Dan juga memiliki pemahaman yang benar tentang Kristus. Jadi tadi sudah kita diperlengkapi di ayat yang ke-13 juga bahwa kita juga harus bertumbuh iman kita dengan memahami pemahaman yang benar tentang Kristus. Saat ini ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang boleh dibilang melenceng, saudara sekalian. Ya, saya berani katakan melenceng, saudara. Kalau saudara perhatikan di YouTube, perhatikan di mungkin Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, banyak pengajar-pengajar yang benar-benar tidak bertanggung jawab apa yang diajarkannya. Banyak juga orang-orang yang mengelaborasi Alkitab dengan sembarangan, sehingga bisa memiliki pemahaman yang salah tentang Kristus. Dan kalau kita mendengar hal itu dan kita percaya, maka iman kita bisa mati. Dan juga ada satu tingkat pertumbuhan. Jadi saudara sekalian, iman itu yang saya tadi bilang itu bukan benda mati sebenarnya, adalah hidup gitu, kayak organis hidup. Maka itu memiliki tingkat pertumbuhan. Semakin dalam, dan semakin dalam. Nah, saudara sekalian, mari kita renungkan apakah iman pertumbuhan saya pada saat ini itu masih kurang. Kalau kurang, ayo diperlengkapi. Ayo mencari pengetahuan. Ayo benar-benar belajar kembali, begitu ya, tentang iman saya. Sehingga iman kita itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dibilang pertumbuhan kita di ayat yang ke-15 dan ke ayat 16 adalah bertumbuh dari segala arah, begitu ya. Jadi bertumbuh dari segala arah, kemudian rapi tersusun, dan diikat dalam pelayanan. Saudara, kita bertumbuh dari segala arah. Artinya bisa juga kita mengalami pertumbuhan dari sumber-sumber yang lain, dan kita mengalami iman kita bertumbuh. Bahkan boleh bilang rapi tersusun, begitu ya. Artinya kalau kita bertumbuh dari segala arah, boleh. Dari mana saja Anda bisa bertumbuh. Tetapi yang kedua adalah rapi tersusun, begitu ya. Ada orang bertumbuh dari segala arah, akhirnya
semrawut begitu ya. Malah semakin bercabang entah kemana-mana, tidak rapi tersusun, tidak tersistematik dengan baik. Dan yang terutama adalah diikat dalam pelayanan. Anda sudah bertumbuh, Anda pengetahuannya sudah rapih begitu, sistematik teologinya bagus, tapi Anda tidak pelayanan. Gitu ya, ini lucu bagi saya. Kalau kita sudah bertumbuh, kita memiliki pengetahuan yang benar, maka otomatis kita pasti mau terikat di dalam pelayanan. Saudara, terkadang kita nggak mau. Sudah nggak bertumbuh, sudah nggak sistematis, lalu kemudian tidak pelayanan, begitu saudara. Atau nggak bertumbuh, nggak sistematis, lalu pelayanan. Waduh, hancur. Atau saudara sekalian, Anda bertumbuh, tapi tidak sistematis. Jadi ini ketiga-ketiganya ini bagi Paulus itu penting. Penting sekali untuk mengalami satu pertumbuhan yang terarah. Nah, arahnya kemana? Gitu ya. Bertumbuh ke arah Kristus. Semakin mengasihi, semakin mencintai Kristus. Bertumbuh dari segala arah, rapi, sistematis, dan terikat di dalam pelayanan, maka kita berjumpa dengan Kristus. Nah, saudara, ini yang kadang-kadang kita mungkin lewatkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita asik bekerja begitu ya saudara, bekerja mencari uang, mengejar karir, dan lain sebagainya. Tetapi kita lupa bahwa kita harus mengalami namanya pertumbuhan. Tidak mengherankan jika Anda menolak pelayanan. Tidak mengherankan jika Anda dengan gampang berkata tidak bersedia melayani. Karena jangan-jangan Anda tidak bertumbuh. Jangan-jangan Anda tidak memiliki pemahaman pengetahuan yang benar, maka Anda susah sekali diikat dalam pelayanan. Dan Anda akan mengalami susah juga berjumpa di dalam Kristus. Tetapi saudara sekalian, walaupun kita tanda petik menghabiskan waktu yang banyak untuk bertumbuh, memiliki pengetahuan yang benar, dan terikat dalam pelayanan, itu sepertinya waktu kita banyak habis terbuang. Sepertinya. Tetapi karya kita di dalam kehidupan ini semakin nyata. Semakin bisa memberikan kesaksian di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, bertumbuh di dalam Tuhan, itu sama saja kita semakin bersaksi di dalam Kristus. Karena kita jelas sekali, orang lain dapat melihat kita memiliki pertumbuhan rohani yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.